Yuk kita kenalan dulu dengan apa sih trading future itu? Hai Trader Universe, bagi kalian yang mungkin baru terjun ke dalam dunia kripto ya, biasanya pasti diawali dengan trading spot. Nah, sekarang di exchange lokal juga sudah mulai banyak ya yang namanya trading future. Jadi sebenarnya apa sih perbedaannya antara spot dan future? Jadi untuk trading spot, di saat kalian ingin membeli koin, maka kalian benar-benar membeli koin tersebut. Dari awalnya misalnya rupiah, IDR, atau USDT. Kita mau beli Bitcoin nih, otomatis uang kita yang tadinya rupiah atau USDT akan menjadi Bitcoin. Dan itu secara keseluruhan ya, misalkan ada 100 USDT dibelikan Bitcoin, maka semuanya akan menjadi bentuk Bitcoin. Nah, di saat harga Bitcoin naik tinggi, baru kita jual, maka kita akan untung. Dan perbedaannya dengan trading spot adalah kita tidak perlu nunggu harga tinggi baru bisa jual. Karena di trading future itu kita bisa jual kapanpun walaupun nggak punya koinnya. Misalkan kita hanya menyimpan USDT di wallet trading kita. Kita bisa menjual Bitcoin di harga tinggi. Misalkan saat video ini tayang ya, itu Bitcoin lagi ada di puncak nih ya grafiknya. Nah ini mau turun kan, sedangkan kita nggak punya nih Bitcoin. Kita bisa langsung melakukan short atau sell Bitcoin di future, maka otomatis kita akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga Bitcoin saat turun ya. Jadi kan kita sell di atas, maka semakin turunnya dalam, kita akan mendapatkan profit lebih besar. Begitupun sebaliknya, kita mau beli koin yang lain nih, misalkan Ethereum lagi rendah harganya, kita bisa beli harga di bawah, kemudian kita beli atau long di future. Ketika harga naik, kita akan mendapatkan keuntungan juga. Jadi intinya di future kita tidak perlu mempunyai koin tersebut untuk bisa melakukan jual dan beli. Pertama kita mengenal dulu ya dasar dari future. Jadi untuk future ini biasanya sebutannya bukan buy dan sell. Biasanya disebut dengan long dan short. Jadi di saat kita mau melakukan transaksi beli atau buy, itu kita pilihannya adalah kontraknya long kalau di future ya. Kemudian untuk menjual kita biasanya kan melakukan sell ya kalau di spot. Namun di future itu biasanya singkatannya adalah atau sebutannya short. Jadi ingat ya, di saat kita ingin melakukan long artinya kita ingin beli di harga yang murah. Kemudian setelah beli di harga yang murah, harganya naik tinggi, kita tinggal close secara manual atau take profit, maka kita akan untung. Begitu kebalikannya dengan short, kita akan menjual di harga tinggi, kemudian market harganya turun hingga sejauh mungkin lah ya. Itu artinya semakin dalam turunnya kita akan untung semakin besar. Dan untuk take profitnya kita bisa menggunakan take profit atau close secara manual. Jadi sudah jelas ya, long adalah buy, short adalah sell. Kemudian untuk penggunaan leverage, disinilah perbedaannya dengan spot. Kalau spot itu kita 1:1. Di saat kita beli Bitcoin $100, maka kita akan menjual semua USDT kita untuk digunakan membeli Bitcoin. Jadi benar-benar 100% uangnya digunakan untuk membeli Bitcoin tersebut. Namun kalau di future kalian tidak perlu modal besar untuk melakukan transaksi. Disinilah yang membuat future itu high risk dan high return. Karena misalkan ya, kalian ingin melakukan perdagangan $1000 di future. Artinya kalian hanya perlu menyediakan dana sebesar 100 USDT dengan leverage kali 10. Artinya dana kalian yang hanya $100 itu mempunyai daya ungkit dikali 10, maka nilainya adalah $1000. Jadi kalian bisa langsung melakukan open posisi atau entry dengan nilai $1000. Kemudian biasanya exchange juga ada yang menyediakan hingga 125 kali ya untuk daya ungkitnya. Artinya kalau kita gunakan kali 100 aja, modal kalian yang awalnya hanya $100 itu akan bisa naik nilainya hingga $10.000 karena daya ungkit leverage kali 100 tersebut. Jadi walaupun dananya $100 nih, kalian input di trading future entry-nya $10.000 itu bisa. Tapi ingat ya, otomatis profit kalian lebih tinggi
dan kerugian kalian juga bisa lebih besar. Saran saya bagi kalian yang baru belajar, ya maksimal gunakan kali 10 saja. Selanjutnya tentang margin. Biasanya ini terbagi menjadi dua ya, kalau di Binance ada isolate dan cross. Jadi margin ini adalah jaminan untuk kita membuka posisi. Kita anggap kita menggunakan leverage kali 10 saja ya. Jadi jika dana kalian $100, terus kalian mau all in nih, kalian pakai leverage 10 kali, itu kalian bisa open posisi sebesar $1.000. Maka jaminan atau margin yang digunakan adalah sebesar 100 USDT. Jadi semua margin kalian yang ada di wallet, kalau kalian misalkan depositnya $100 ya yang untuk trading, itu artinya sama dengan all in ya. Jadi semua margin kalian digunakan. Kemudian perbedaannya isolate dan cross adalah, kalau isolate misalkan ya, kalian jangan all in. Jadi kalian tradingnya itu dengan money management yang bagus ya. Walaupun uang kalian 100 USDT, kalian bisa transaksi menggunakan 100 USDT juga. Jadi kalian jangan entry 1000, tapi entry-nya 100 USDT saja dengan leverage kali 10. Artinya dana margin yang digunakan adalah 10 USDT. Jika kalian menggunakan isolate, akan otomatis close posisi kalian jika kalian rugi sebesar $10, karena jaminannya adalah $10 tadi ya. Sehingga ini lebih aman sih kalau kalian tidak mau menggunakan SL atau stop loss. Kemudian untuk take profit juga kalian bisa setting manual, misalkan 100% ya, artinya kalau kalian profit 100%, persentasenya itu berarti kalian profitnya adalah $10 sesuai dengan margin atau dana jaminan yang kalian gunakan. Perbedaannya dengan cross adalah, jadi kalau cross ini dia tidak akan close posisi entry kalian walaupun kalian minusnya sudah lebih dari $10, karena cross ini menggunakan full margin. Walaupun kalian entry-nya nggak full margin, tapi jaminannya walaupun tulisannya $10 ya, kalian tidak akan terkena margin call atau tidak akan terkena likuidasi otomatis. Jadi perhitungannya adalah menggunakan total aset dana trading kalian. Jadi biasanya cross ini digunakan untuk orang yang tradingnya banyak pairs ya, misalkan 10 pairs sekaligus gitu. Jadi ada yang profit, ada yang minus. Nah, dia saling menutupi nih. Nanti overallnya misalkan profit ya, mereka tinggal close all aja gitu. Tapi kalau kalian mau belajar disiplin, saya sarankan menggunakan isolate ya. Kalaupun kalian menggunakan cross, kalian wajib pasang stop loss untuk membatasi kerugian kalian. Oke, jadi kesimpulannya, kalian mau trading di spot aja yang uangnya nggak akan habis ya, paling nyangkut selama kalian tradingnya di major coin ya. Kecuali kalau kalian tradingnya di meme coin untuk trading spot, nah itu bisa saja aset kalian menjadi debu karena nilai dari koin tersebut turun sangat dalam. Kemudian untuk yang trading future memang bisa menggunakan modal lebih kecil, namun resikonya lebih besar. Ya, sebanding juga sih dengan returnnya juga lebih besar. Bagi kalian yang ingin belajar trading spot dan future, bisa join grup Telegram Fish TV di deskripsi video. Setiap hari kita live trading bareng di grup Telegram tersebut, sekalian belajar juga. Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.